Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang pertama ada pendahuluan. Paradigma adalah asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum merupakan suatu sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam masalah yang populer, istilah paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, tolak ukur, parameter, kerangka pikir dan bertindak, orientasi dasar, sumber asas, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, serta proses dari suatu atau berbagai bidang pembangunan. Pancasila sebagai paradigma dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka atau pola acuan berpikir, jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan sebagai kerangka landasan, cara, sekaligus arah atau tujuan bagi yang menyandangnya. Di antaranya meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, hankam, kehidupan antar umat beragama, perkembangan ipteks, dan paradigma dalam kehidupan kampus. Masalah yang akan dibahas, yang pertama Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Kemudian yang kedua Pancasila sebagai pembangunan jati diri bangsa. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Secara filosofis, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional menyatakan bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional harus berdasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila, karena nilai-nilai Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis manusia sebagai subjek pendukung Pancasila sekaligus sebagai subjek pendukung negara. Nilai-nilai dasar Pancasila dikembangkan atas dasar hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis yang kodratnya mempunyai ciri-ciri antara lain. Yang pertama, susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga. Kemudian sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial. Dan yang ketiga, kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Berdasarkan hal itu, pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Secara singkat, pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitas. Pembangunan sosial harus mampu mengembangkan harkat dan martabat manusia. Sistem Indonesia yang sesuai Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter. Sehingga sistem politik Indonesia hanya dikembangkan atas asas kerakyatan dalam sila keempat Pancasila. Pengembangan selanjutnya adalah sistem politik didasarkan pada asas-asas moral. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila sebagai sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Pemahaman untuk implementasinya dapat dilihat secara berurutan terbalik. Yang pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi bila mana dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan. Keempat, dalam pencapaian tujuan keadilan, menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang kelima, tidak nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan dan kemanusiaan, keadilan keberadaban tersebut bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di era globalisasi informasi seperti sekarang ini, implementasi tersebut perlu direkonstruksi ke dalam perwujudan masyarakat warga atau civil society yang mencakup masyarakat tradisional, berbagai asal etnik, agama, dan golongan, masyarakat industrial, dan masyarakat purna industrial. Menurut Francis Fukuyama, nilai-nilai sosial politik yang dijadikan moral baru masyarakat informasi adalah A. Nilai toleransi, B. Nilai transparansi hukum dan kelembagaan, C. Nilai kejujuran dan komitmen tindakan sesuai dengan kata, dan D. Bermoral berdasarkan konsensus.
Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam politik negara yang harus mendasarkan pada prinsip kerakyatan dan moralitas yang digambarkan dalam sila-sila Pancasila. Ini meliputi pengembangan politik yang mengutamakan keadilan dan persatuan. Pancasila menjadi dasar politik negara yang menekankan moralitas dan keadilan. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, maka sistem dan pengembangan ekonomi berpijak pada nilai moral Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasar pada dasar moralitas ketuhanan dalam sila pertama dan kemanusiaan dalam sila kedua. Sistem ekonomi yang berdasar pada moralitas dan humanistis akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperi kemanusiaan. Sistem ekonomi Pancasila berbeda dengan sistem liberal yang hanya menguntungkan suatu individu tanpa memperhatikan individu lainnya, yang maupun sistem sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi mengacu pada sila keempat Pancasila, sedangkan sistem ekonomi mengacu pada sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi yang diusung berlandaskan nilai moral Pancasila yang mengutamakan humanisme, mencegah persaingan bebas dan monopoli yang menyebabkan ketidakadilan dan penderitaan. Sistem ekonomi Pancasila berpijak pada ekonomi kerakyatan yang berbasis kekeluargaan. Dan selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri, sebagaimana tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembangunan sosial budaya harus meningkatkan harkat dan martabat manusia, berlandaskan penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya yang beragam, mendorong persatuan nasional. Pancasila dijadikan kerangka untuk mendorong kesadaran dan transendentalisasi nilai-nilai sosial dan budaya. Nilai-nilai Pancasila memenuhi kriteria sebagai puncak kebudayaan, sebagai kerangka acuan bersama bagi kehidupan kebudayaan di daerah. Pada sila pertama menunjukkan tidak satupun suku bangsa ataupun golongan sosial dan komunitas setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam sila kedua, merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul latar belakangnya. Dalam sila ketiga, mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri sebagai suatu bangsa yang berdaulat. Dalam sila keempat, merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Dalam sila kelima, nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan hukum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik, selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Sistem pertahanan Indonesia melibatkan seluruh warga negara dan sumber daya disiapkan dan diorganisir oleh pemerintah untuk menegakkan kedaulatan negara, melindungi wilayah, dan memastikan keselamatan bangsa dari ancaman. Pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Pertahanan dan keamanan harus menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat, serta kebebasan kemanusiaan dan HAM diperuntukkan demi terwujudnya fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan kekuasaan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, pertahanan, keamanan telah diterima bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pertahanan Negara. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang hukum. Dengan ditetapkannya UUD 1945, NKRI telah memiliki sebuah konstitusi yang di dalamnya terdapat pengaturan 3 kelompok materi muatan konstitusi, yaitu adanya perlindungan terhadap HAM, adanya susunan ketatanegaraan negara yang mendasar, adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum, maka hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Substansi hukum harus mencerminkan dan menjelaskan nilai-nilai Pancasila. Fungsi regulatif Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif sebagai produk yang adil ataukah tidak adil. Sumber hukum meliputi 2 macam. Sumber hukum formal, yaitu sumber hukum ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum yang mengikat terhadap konstitusinya, misal undang-undang, peraturan menteri, dan peraturan daerah.
Sumber hukum material yaitu sumber hukum yang menentukan materi atau isi suatu norma hukum. Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan umat beragama. Pancasila memberikan dasar bagi bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dan harmonis dalam beragama, mencerminkan nilai-nilai keramahan dan kesantunan yang dihargai secara internasional. Paradigma toleransi antar umat beragama guna terciptanya kerukunan umat beragama dalam perspektif Piagam Madinah pada intinya adalah semua umat Islam meskipun terdiri dari banyak suku merupakan satu komunitas atau umatan wahidan. Kemudian hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara komunitas Islam dan komunitas lain didasarkan pada prinsip berikut. Yang pertama, bertetangga yang baik, saling bantu dan menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasihati, menghormati kebebasan beragama. Selanjutnya, 5 prinsip tersebut mengisyaratkan persamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara tanpa diskriminasi yang didasarkan atas suku dan agama, pemupukan semangat persahabatan dan saling berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah bersama serta saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia. Dalam pengertian ini, maka negara menegaskan dalam pokok pikiran keempat bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti bahwa kehidupan dalam negara mendasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Kemudian Pancasila sebagai paradigma pengembangan ITEX. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berlandaskan nilai moral, khususnya yang berkaitan dengan keadilan dan humanisme. ITEX harus mendorong kesejahteraan umat manusia yang tidak bebas nilai. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia yang tidak bebas nilai namun terikat oleh nilai. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, mengkomplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta keseimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkan sila ini, IPTEX tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksud dan akibatnya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEX harus bersifat beradab. IPTEX sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Sila Persatuan Indonesia. Pengembangan IPTEX hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan mendasari pengembangan IPTEX secara demokratis. Setiap ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEX serta menghormati dan menghargai kebebasan orang lain untuk mengkritik maupun mengkaji ulang penemuannya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengkomplementasikan pengembangan IPTEX harus menjaga keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa, serta manusia dengan alam lingkungannya. Pembangunan jati diri bangsa. Pancasila sebagai paradigma pembangunan jati diri bangsa Indonesia memiliki makna mendalam dalam membentuk identitas dan karakteristik bangsa. Secara garis besar, ini berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan dasar dan acuan dalam membentuk serta menguatkan identitas nasional yang meliputi aspek moral, budaya, sosial, dan politik bangsa Indonesia. Yang pertama, pemersatu keanekaragaman. Indonesia dikenal dengan keanekaragamannya yang luas, baik dari suku, agama, bahasa, maupun budaya. Pancasila berfungsi sebagai pemersatu yang harmonis dari semua perbedaan tersebut, mengukuhkan identitas bangsa yang bersatu dalam keberagaman. Landasan moral dan etika. Pancasila sebagai panduan moral dan etika yang membentuk karakter bangsa yang berlandaskan pada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini mengarahkan perilaku dan tindakan warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pedoman dalam pembuatan kebijakan. Dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan seperti politik, Pancasila digunakan sebagai dasar dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang tidak hanya strategis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dasar bangsa. Yang keempat, pengembangan budaya dan pendidikan. Pancasila berperan dalam mengarahkan pengembangan kurikulum dan aktivitas budaya yang mendukung pembentukan watak serta jati diri bangsa yang kuat dan positif. Dengan demikian, Pancasila sebagai pembangunan jati diri bangsa tidak hanya sebatas simbol, tetapi merupakan praktik nyata yang diintegrasikan dalam semua aspek kehidupan dan pembangunan di Indonesia, membentuk warga negara yang tidak hanya kuat secara individu, tetapi juga kompak dan harmonis sebagai satu bangsa. Kemudian yang terakhir, refleksinya, istilah paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, tolak ukur,
parameter kerangka pikir dan bertindak, orientasi dasar, sumber asas, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, serta proses dari satu atau berbagai bidang pembangunan. Pancasila sebagai paradigma dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka atau pola acuan berpikir. Di antaranya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, hankam, kehidupan antar umat beragama, pengembangan ipteks, dan paradigma dalam kehidupan kampus. Secara keseluruhan, Pancasila berfungsi tidak hanya sebagai identitas dan panduan moral, tetapi juga sebagai alat yang menyatukan berbagai elemen dan aspek pembangunan dalam satu visi untuk kemajuan bangsa Indonesia sebagai fondasi nilai, kerangka berpikir, dan orientasi dasar dalam berbagai aspek pembangunan di Indonesia. Berikut adalah daftar rujukan yang saya gunakan. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan kepada 2 orang yang ingin bertanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu. Baik, yang pertama Dini Jihan Abidah, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dini Jihan Abidah dengan NIM 176. Saya ingin bertanya, jadi dalam konteks pembangunan ekonomi kapitalisme global yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial yang diusung oleh Pancasila. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya tampung dulu. Kemudian kepada Ani Sabrina, dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Ani Sabrina Maulidia dengan NIM akhir 170. Tolong berikan contoh implementasi Pancasila dalam pembangunan sosial di Indonesia. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama oleh Dini Jihan Abidah. Tadi pertanyaannya, dalam konteks pembangunan ekonomi, bagaimana Pancasila dapat mengatasi tantangan kapitalisme global yang sering bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial yang diusung oleh Pancasila. Oke. Jawabannya, dalam konteks pembangunan ekonomi, Pancasila dapat mengatasi hal tersebut melalui beberapa cara. Yang pertama, mengutamakan keadilan sosial melalui kebijakan distribusi kekayaan yang adil dan merata. Kemudian yang kedua, mendukung ekonomi lokal dengan memperkuat UMKM serta industri dalam negeri. Dan yang ketiga, menempatkan manusia dan nilai kemanusiaannya sebagai pusat pembangunan, menjamin pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga kemajuan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Bagaimana Dini Jihan, apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Kemudian saya izin menjawab pertanyaan kedua dari Ani Sabrina. Tolong berikan contoh implementasi Pancasila dalam pembangunan sosial di Indonesia. Jadi, implementasi Pancasila dalam pembangunan sosial di Indonesia ini bisa dilihat dari program-program pemerintah. Salah satu contohnya yaitu pada program Keluarga Harapan atau PKH yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan serta program pendidikan karakter yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila untuk membentuk warga negara yang beretika dan bertanggung jawab. Bagaimana Ani Sabrina, apakah sudah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Baik, teman-teman. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, maka sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri pembelajaran Pancasila pada pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.